Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di channel kami Infodapodik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga baru beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pemilihan umum. Semoga dengan perbedaan-perbedaan pilihan kita tidak menjadikan suatu perpecahan di antara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini kami akan mencoba menerangkan bagaimana cara mendaftarkan OSN tahun 2024 ya. Jadi untuk menghemat waktu tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja ke tujuan daripada video ini. Yang pertama kita tentunya login terlebih dahulu ke website daftar BPTI Kemdikbud Go ID ya. Setelah muncul seperti ini kita masuk menggunakan akun operator. Kemudian kita masukkan email dan password PD data seperti yang tahun lalu kita gunakan. Jika sudah seperti ini, maka tampilan dashboard pertama kali akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita terlebih dahulu eh, melewati beberapa langkah ataupun sebelum kita mendaftarkan siswa-siswa nanti yang akan ikut di OSN di tahun 2024. Yang pertama kita lihat menu di bagian sebelah kiri ya, kemudian kita klik yang pertama yaitu bagian operator. Nah, di sini kita terlebih dahulu mengecek data-data operator apabila ada pembaharuan ataupun data yang sudah berubah dari operator-operator di tahun sebelumnya. Setelah kita lihat jika sudah benar, kita centang sini, kemudian kita simpan ya. Kita simpan, oke. Kemudian ini sudah data berhasil diperbarui. Kemudian kita masuk ke menu nomor 2 yaitu satuan pendidikan. Kita cek kembali. Di sini eh, muncul nama sekolah kita. Kemudian kita klik gambar seperti mata di sebelah kanan. Kita klik, kemudian kita cek, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini juga kita cek kembali apakah ada data sekolah kita yang sudah diperbarui. Kalau sudah kita perbarui, maka kita lakukan klik sinkronisasi dengan pusat data. Sinkronisasi dengan pusat data ini berfungsi untuk apa namanya mengirimkan data hasil perubahan tadi ke web BPTI Kemdikbud Go ID seperti itu ya. Setelah itu kita masuk ke menu nomor 3 yaitu peserta didik yang sebelah kiri. Nah, di sini akan muncul beberapa peserta didik. Nah, ini adalah peserta didik yang ikut di tahun 2023 sebelumnya ya. Jadi banyak rekan-rekan yang juga menanyakan bagaimana jika nama siswa tahun lalu itu masih muncul ya. Jadi kemarin saya dapat info dari tim BPTI, mereka mengatakan bahwa nama-nama siswa di tahun lalu atau tahun 2003 yang lalu itu merupakan histori daripada sekolah kita ya. Jadi artinya data tersebut dibiarkan saja tidak apa-apa ya. Dan jika ada siswa yang mungkin di tahun lalu sudah ikut atau di tahun 2023 sudah ikut, tetapi di tahun 2024 ikut kembali itu kita hanya tinggal eh, me- apa namanya mengedit ataupun memeriksa kembali data siswa tersebut kemudian menyinkronkan kembali ya. Seperti ini saya kasih contoh, misalnya atas nama eh, ini misalnya ya atas nama salah satu siswa misalnya ikut di tahun 2024 sementara yang bersangkutan juga ikut di tahun 2023. Nah, caranya adalah kita klik bagian aksi sebelah kanan, kemudian kita cek. Ya, nah di sini terlihat bahwa foto yang bersangkutan sudah tidak ada. Ya, jadi jika memang yang bersangkutan ini ikut kembali di tahun 2024, maka kita
kembali memasukkan fotonya ya. Setelah kita masukkan fotonya, kemudian kita klik perbaharui yang ada di bawah foto. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Nah, kita cek kembali jika ada data-datanya yang berubah, misalnya email ataupun alamat rumah dan sebagainya, kita cek kembali. Kemudian setelah kita cek, kita klik kembali perbaharui yang ada di bagian bawah. Kemudian juga data orang tua ya. Kita cek kembali, kemudian kita perbaharui. Ingat ya, setelah kita melakukan perubahan, kita klik perbaharui, gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah kita rasa data sudah kita perbaiki, ya sudah kita perbaharui, kemudian jangan lupa mengklik sinkronisasi di bagian atas dengan pusat data. Dan ini berguna seperti yang saya katakan tadi supaya data yang sudah kita perbarui tadi itu terkirim ke pusat BPTI pusat. Nah, ya. Seperti itu ya. Kemudian kita untuk penambahan peserta tinggal klik saja yang di bagian atas ya, di bagian atas. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Saya langsung saja memberikan contoh melakukan pendaftaran langsung khusus untuk siswa baru ya. Jadi kalau untuk siswa yang lama saya tadi sudah terangkan, kita tinggal klik menu aksi, kemudian kita cek kembali data-datanya, jika ada perubahan kita lakukan perubahan, kemudian kita klik perbarui, kemudian data orang tua juga, jika ada perubahan kita klik perbarui, setelah kita klik perbarui, kemudian kita lakukan klik sinkron eh, dengan pusat data, ya seperti itu kira-kira. Nah, itu untuk siswa yang tahun sebelumnya ikut dan juga ikut lagi di tahun 2024 ini. Nah, untuk siswa yang baru atau belum pernah ikut, kita tinggal klik tambah data yang di atas. Seperti ini ya. Kemudian di sini nampak dua isian yaitu NISN dan tanggal lahir ya. Jadi untuk memudahkan rekan-rekan semuanya, kita terlebih dahulu mempersiapkan daftar ya, berupa tabel atau apa, boleh ya. Tapi saya sudah susun seperti ini. NSN, nama, kelas, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, email aktif, kode pos dan sebagainya ya. Ini hanya memudahkan saja karena menu-menu yang eh, tertulis di sini itu adalah menu-menu nanti yang akan diisikan di web ataupun di eh, daftar BPTI Kemdikbud.go.id. Oke, ini saya langsung kasih contoh ya. Kemudian yang pertama kita masukkan NISN-nya terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam, kita copy paste saja, kemudian kita masukkan tanggal lahirnya. Nah, inilah gunanya supaya memudahkan ya. Jadi kita masukkan tanggal lahirnya. Oke, kemudian kita klik cek. Oke, dan di sini terlihat data peserta sudah didaftarkan ya. Jadi ini adalah peserta yang sudah saya daftarkan kemarin ya. Jadi ini kebetulan sudah saya daftarkan. Kita cek kembali apakah datanya sudah benar. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal searching saja di sini biar memudahkan untuk mencarinya. Nah ini ya, ini ada daftar yang sudah saya daftarkan. Begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini jika kita apa namanya agar memudahkan untuk pendaftaran siswa ASN itu harus kita terlebih dahulu membuat tabel seperti tadi ya. Itu hanya untuk memudahkan saja ya bagaimana kita apa namanya tidak terlalu mencari-cari data tersebut. Seperti itu ya.
Saya kasih contoh aja dulu, temanku. Oke, ini saya kasih contoh aja biar nanti apa namanya enak ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk siswa yang baru misalnya. Ini misalnya, ini saya kasih contoh, kemudian kita masukkan tanggal lahirnya. Oke, kemudian kita cek. Nah, ini ya. Ini adalah jika kita menambahkan peserta apa tuh siswa baru ya, peserta baru untuk pelaksanaan OSN ya. Jadi akan muncul seperti ini. Jika NISN dan tempat lahirnya ataupun tanggal lahirnya itu valid, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, data ini itu data siswa ini diambil dari PD data Kemendikbud Go ID atau kita sering sebut dengan Verval PD ya. Jadi NISN ini adalah NISN yang terdaftar ataupun tanggal lahirnya itu terdaftar di Verval PD ya atau PD data Kemdikbud Go ID ya. Jadi pastikan jika misalnya ada NSN setelah dimasukkan NSN dan tanggal lahir itu tidak muncul data siswa yang bersangkutan, silakan cek kembali di uh, Verval PD ya, seperti ini ya. Nah, kita bisa cek kembali di sini. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini kita cek kembali. Sinilah data yang diambil dari oleh BPTI Kemendikbud Go ID ya. Nah, nah, di sini dia ya. Di sini adalah data data yang diambil oleh BPTI Kemendikbud Go ID ya. Jadi jika dimasukkan NSN dan tanggal lahir ya, jika tidak ditemukan maka dicek kembali di file PD data Kemendikbud Go ID ya. Karena mereka mengambil data dari sini ya. Jadi kita sesuaikan saja yang ada di file PD Kemendikbud Go ID seperti itu ya. Jika ini sudah seperti ini kita masukkan fotonya. Fotonya ini harus kalau nggak salah itu maksimal 500 KB ya. Jadi dicek dulu foto-fotonya. Kemudian jika fotonya berukuran besar, terlebih dahulu dipres dulu sehingga menjadi 500 KB ataupun di bawahnya juga bisa. Oke. Kemudian di sini ada beberapa isian. Kita ada apa namanya? eh, tinggi badan, kemudian email aktif, nomor WA, ya, semua harus diisi dengan lengkap. Terutama yang bertanda bintang merah, ya, itu adalah wajib artinya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Kemudian akan muncul setelah kita ini kebetulan saya nggak isi ya. Jika kita sudah isi lengkap semua ini, kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan maka akan muncul data orang tua ya. Jadi data orang tua, kemudian data ayah, data ibu, kemudian alamat dan juga kode pos seperti itu ya. Ini jika kita sudah isi maka kita klik lanjutkan maka akan muncul data orang tua. Dan itu juga kita isikan secara lengkap. Ya, jadi kita anggap itu sudah selesai. Ya, kemudian kita anggap sudah selesai. Misalnya ini sudah terdaftar semua. Ya, kita anggap sudah terdaftar dan cara-cara mendaftarkannya tadi sudah saya jelaskan. Peserta baru mengikuti di tahun 2024 ini dan juga peserta yang lama yang sudah pernah melakukan OSN di tahun 2023 tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Kemudian setelah ini kita klik pembimbing ya. Pembimbing kita seperti biasa, seperti eee, penambahan siswa tadi ya. Jika pembimbingnya di tahun lalu masih dipakai atau masih ditugaskan, ya tinggal di menu aksi ya jika ada data yang berubah. Kalau tidak ya kita tinggalkan tambah pembimbing seperti yang siswa tadi. Kemudian langsung ke yang paling pokok yaitu pendaftaran ajang talenta. Nah,
Kemudian kita ajang talenta sini, ya. Ajang talenta ini disinilah kita tugasnya sebagai operator menentukan eh, bidang lomba yang diikuti oleh yang bersangkutan. Ini saya kasih contoh, misalnya ini di sini banyak ya terdapat jenis-jenis lomba ya. Jadi di sini di website ini tuh sengaja diurutkan dari yang apa namanya dari yang terdekat dari waktu yang terdekat ya. Di sini nampak Olimpiade Sains Nasional itu tinggal 13 hari lagi ya. Karena pendaftaran itu dimulai dari 29 Januari kemudian diakhiri dengan 29 Februari 2024 ya. Kemudian opsi juga itu tinggal 1 bulan kira-kira ya. Kemudian yang di bawahnya belum dibuka ya. Makanya sistem ini sengaja mengurutkan dari atas ya. Kemudian kita cek ajang talenta tadi, kemudian saya kasih contoh misalnya untuk mendaftarkan siswa Olimpiade Sains Nasional. Kemudian kita klik detail. Nah, sekarang kita cek lomba apa yang diikuti siswa. Kalau saya tadi sudah saya ini ya, saya buat ini kebetulan yang bersangkutan ternyata di geografi ya, di geografi ya. Jadi kita pilih geografi ini ya, ini geografi nampak jelas ya geografi. Kemudian kita klik sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di sini tertulis jumlah minimal, jumlah maksimal, kemudian jumlah maksimal pembimbing, kemudian kuota tim per sekolah ya. Jadi jumlah peserta minimal peserta itu 1 orang, jumlah maksimal peserta itu 1 orang, ya. Kemudian jumlah pembimbing maksimal itu 1 orang, kemudian kuota peserta dalam satu sekolah itu artinya apa? Siswa itu di setiap sekolah itu paling banyak atau maksimal 5 orang ya. Jadi tidak boleh dari 5. Tetapi kalau di bawah 5 itu dibolehkan. Makanya di sini kuota tim ataupun peserta dalam satu sekolah sekolah itu maksimal 5 orang. Oke. Kebetulan sekolah kami itu hanya mengirimkan 3 orang ya. Kemudian kita coba tadi ini misalnya tadi geografi kita klik daftar. Nah, kita kemudian langkah selanjutnya kita pilih siapa nama siswa tersebut ya. Jadi kita coba untuk memasukkannya. Kita lihat tadi namanya Nisa ya. Dan kita lihat. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kita isikan kelas ya. Jadi untuk semester itu dikosongkan. Kalau untuk semester itu hanya untuk mahasiswa. Jadi kalau untuk siswa itu hanya kelas saja. Kita lihat dia kelas 10 ya. Kita ketik 10. Kemudian pembimbingnya. Pembimbingnya sesuaikan dengan yang ada di ataupun yang ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Ya, kemudian pembimbingnya kita pilih ini Ibu Erni ini, kemudian setelah kita pilih pembimbing kita checklist ya tanda saya sudah memeriksa kembali sebelum menyiapkan ya. Setelah ini kita simpan. Oke. Nah, sini terlihat bahwa Anda belum finalisasi. Ya. Jadi setelah kita daftarkan akan muncul seperti ini kode registrasi daripada siswa tersebut. Di sini juga muncul dari data siswa tersebut, kemudian juga muncul data pembimbingnya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah memfinalisasi ya. Jadi kita klik centang tanda di bawah, kemudian klik finalisasi. Oke. Nah, setelah finalisasi, maka akan bisa kita lakukan pengunduhan bukti pendaftaran di sini ya. Ini lihat, nah, di sini pengunduhan kita klik, kita unduh ya, kita unduh. Nah, di sini sudah muncul. Ini adalah bukti pendaftaran daripada OSMK tahun 2024. Ya, ini adalah bukti pendaftarannya ya. Nah, sini terlihat bahwa seperti ini ada lembaran-lembaran daripada bukti pendaftaran OSN. Ya, jadi jika sudah seperti ini, apakah eh, tugas kita sebagai operator selesai? Tentu tidak. Tentu tidak. Oke. Kita kembali ke web tadi ya. Hilang. Nanti oleh web tadi, kemudian ini apa namanya?
Sudah diunduh, tadi sudah diunduh ya ini ya, sudah didaftarkan ya. Setelah sudah berhasil kita lakukan apa namanya, kita unduh bukti pendaftaran, kemudian kita klik pendaftar. Nah, di sini akan muncul nama-nama siswa yang sudah kita daftarkan tadi. Seperti ini ya. Berapa orang misalnya? Misalnya kalau satu mapel itu 5 orang, berarti kali 9 itu sekitar 45. Jadi di sini akan muncul semua. Akan muncul semua daftar-daftar ataupun siswa-siswa yang sudah kita daftarkan tadi. Ya. Setelah ini kita lanjut ke web untuk UBK-nya ya. Ini ya, kita lihat cek ya. Misalnya seperti ini. Tadi kita salah satu kita ambil dulu. Nah, ini ya, ini ya salah satu contoh ya. Kemudian di sini jelas wajib melakukan langsung atau untuk melakukan bukti peserta ya. Maka setelah ini kita cek ke situs ajang ajang talenta, situs web ajang talenta ya. Jadi kembali kita diarahkan ke sini ya, diarahkan ke sini. Ya, ini kita login terlebih dahulu, tetapi di sini saya lihat masih tertulis 2023 ya, mungkin pusat belum apa namanya, belum melakukan perubahan mungkin ya, mungkin mengingat waktu mungkin masih panjang barangkali ya. Jadi tapi kita coba aja dulu, kita cek apakah sudah eh, masuk data yang terbaru di website ini, di website UBK Kemdikbud.go.id ya. Kita lihat. Ya, kita lihat. Kita login dengan menggunakan akun dan password tahun lalu. Sepertinya belum ya, sebetulnya belum. Ini masih ini masih data lama ya. Ini belum. Tapi tidak apa-apa, kita menunggu pusat nanti mengupdate apa namanya, mengupdate data baru. Nanti data siswa yang sudah kita daftarkan di web ini akan masuk ke sini ke eh, web UBK Kemdikbud.go.id ya. Di sini gunanya nanti di sinilah kita nanti akan mengatur daripada ujian-ujian ataupun nanti apa namanya, kartunya ataupun berita acara ya, teknis teknis ujiannya nanti di sini kita atur ya, seperti tahun lalu ya. Karena di sini sudah jelas diinfokan ya. Silakan melanjutkan pendaftaran aplikasi Ajang ya. Silakan melanjutkan pendaftaran di aplikasi Ajang BK Kemdikbud. Jadi jika kita klik ini maka akan muncul seperti ini ya. Jadi kita tunggu saja ya, kapan pusat nanti memasukkan data kembali ke website UBK Kemdikbud.go.id seperti itu ya. Nah, setelah itu selesai ya. Itu saja langkah-langkah yang kira-kira yang kita apa namanya, yang kita perlukan saat ini ya. Sekarang tinggal kita menunggu eh, website UBK Kemdikbud.go.id ini diperbarui oleh pusat, karena di sini masih tahun 2023 dan juga data-data di dalam web ini itu masih data-data tahun lalu, tahun lama ya. Ya, gitulah kira-kira rekan-rekan semuanya. Saya sudah jelaskan bagaimana cara mendaftarkan siswa di ajang OSN ya, tingkat sekolah, kabupaten kota, provinsi dan pusat ya, di sini ya. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan. Seperti yang saya ulangi sekali lagi. Jadi kesimpulannya adalah jika ada siswa di tahun lalu masih masuk di website daftar BPTI Kemendikbud, itu dibiarkan saja. Dan itu merupakan histori daripada sekolah kita di tahun lalu. Nah, bagi siswa yang sudah ikut di tahun 2023, tetapi ikut kembali di tahun 2024, itu datanya tinggal diperbaharui saja apabila ada yang berubah ya, atau mungkin fotonya mungkin hilang tadi karena kemarin saya lihat ada siswa saya yang ikut di tahun lalu itu fotonya hilang ya, kita perbarui lagi, kita kembalikan lagi, kita masukkan lagi foto yang bersangkutan seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan
sinkronisasi data dengan pusat ya. Kemudian untuk siswa yang baru tadi saya jelaskan juga bagaimana cara mendaftarkan siswa yang baru ke ajang talenta. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.